Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sungguh tidak habis pikir saya masih terngiang-ngiang dengan pendapatnya Kiai Marzuki Mustamar pada sebuah podcast wawancara dengan Mas Yusuf Mars ya, pada Suka TV YouTube. Bagaimana mungkin Kiai Marzuki Mustamar yang dulunya dikenal begitu kekeh membela NKRI, nasionalismenya ala NU-nya yang begitu tegas, tiba-tiba bisa berpendapat yang sulit dipercaya bahwa itu keluar dari seorang Kiai Marzuki Mustamar. Jadi latar belakangnya adalah ketika banyak orang yang memprotes tentang pasangan 01, di mana di dalamnya ada Abu Bakar Ba'asyir CS, khususnya Abu Bakar Ba'asyir. Tapi ini bukan persoalan Anies Caiminnya, bukan. Lebih kepada Abu Bakar Ba'asyirnya sendiri. Bukan persoalan dukung-mendukung 01-nya, bukan. Tapi sekali lagi ini persoalan pendapatnya Kiai Marzuki Mustamar atas fenomena Abu Bakar Ba'asyir di 01 yang disepadankan dengan fenomena agama lain, pendukung agama lain di pasangan rivalnya, yakni di 02 ada adiknya Pak Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, yang non-muslim. Begitu juga di 03 ada Haritanu yang juga non-muslim. Kiai Marzuki Mustamar membuat contoh-contoh ini untuk membela diri. Mengapa 01 plus Abu Bakar Ba'asyir dipersoalkan, sementara yang lain tadi dengan adanya tokoh-tokoh non-muslim tidak dipersoalkan. Ini yang saya katakan tadi di depan, tidak habis pikir. Secara tidak langsung Pak Kiai Marzuki Mustamar mensejajarkan ideologinya Abu Bakar Ba'asyir dengan ideologinya tokoh-tokoh lain non-muslim. Kita semua tahu bahwa Abu Bakar Ba'asyir adalah sosok yang bermasalah di dalam prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Karena beliau itu sampai hari ini ternyata masih belum mengakui negara Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Belum mengakui Pancasila, belum mau mengakui hukum-hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu beredar rekaman voice note dari Abu Bakar Ba'asyir yang telah diakui secara tegas. Di situ disebutkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir menganjurkan kepada umat Islam di Indonesia untuk memilih Anies Caimin pasangan 01, bukan karena mengikuti tata aturan perundang-undangan pemilu yang ada di Indonesia, tapi dengan maksud agar kalau menang pasangan 01 ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Islam, agar negara ini bisa nantinya diatur dengan syariat Islam, dengan hukum-hukum Islam. Artinya bahwa Abu Bakar Ba'asyir masih punya kehendak mewujudkan Indonesia menjadi daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah. Jelas ini adalah prinsip-prinsip yang sangat bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45. Bertentangan dengan jargon yang selama ini kita teriakan, NKRI harga mati. Nah, kalau orang bermasalah semacam ini kemudian dijadikan sampel bahwa tidak masalah mendukung bersekutu dengan Abu Bakar Ba'asyir, disampelkan 01
02, 03 dengan sosok-sosok non-muslim itu. Artinya mensejajarkan bahwa seolah-olah non-muslim sama kedudukannya seperti Abu Bakar Basir dalam konteks berbangsa dan bernegara ini. Sepertinya Kiai Marzuki Mustamar lupa tentang prinsip-prinsip kita berbhinneka tunggal ika, prinsip-prinsip kita sebagai negara dengan dasar Pancasila yang menghormati seluruh agama dan keyakinan di negara ini. Diakui oleh undang-undang. Kita harus saling menghormati. Sepanjang memang ideologi-ideologi agama itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Ini sungguh sangat mengagetkan. Apakah Pak Kiai Marzuki Mustamar menganggap ideologi selain Islam adalah bermasalah di negara ini, sebagaimana bermasalahnya Abu Bakar Basir, sehingga kemudian itu dibanding-bandingkan? Tentu saja tidak. Tokoh-tokoh non-muslim agama-agama selain Islam di Indonesia, sepanjang memang tidak melakukan gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, oke, diakui. Makanya kita punya ajaran toleransi beragama, saling menghargai dan saling menghormati. Tetapi bahwa kita tidak diajarkan menghargai, bertoleransi terhadap kelompok intoleran. Petinggi-petinggi negara kita, baik eksekutif maupun kepolisian, sering menggaungkan, menyerukan tidak ada tempat di Indonesia ini, di bumi Pancasila ini, bagi paham-paham intoleran, radikal, apalagi terorisme. Dan Abu Bakar Basir adalah mantan napiter yang sampai hari ini ternyata pandangannya masih belum berubah soal prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara itu. Mudah-mudahan Kiai Marzuki Mustamar lupa dengan yang disampaikan itu bukan karena menyepadankan, menyamakan agama-agama non-muslim dengan ideologinya Abu Bakar Basir yang jelas-jelas bermasalah terhadap bangsa dan negara ini. Kalau kemudian memandang sahabat saudara-saudara kita non-muslim sebagai orang yang bermasalah gara-gara beda agama, ya Masya Allah, naudzubillah, dalam konteks berbangsa dan bernegara ini. Nah, potongan video cuplikannya nanti bisa Anda saksikan di akhir video ini. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan Kiai Marzuki Mustamar meralat atau mentabayuni, mengklarifikasi statement itu agar tidak berkepanjangan, agar tidak menimbulkan polemik. Karena menurut saya sangat vital sekali, sangat substansial sekali sebagai sebuah pendapat seorang tokoh yang populer, ya, Kiai Marzuki Mustamar, ketika memandang ideologi lain selain Islam disepadankan, disejajarkan dengan ideologi Abu Bakar Basir yang jelas-jelas tokoh radikal. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang non-muslim bisa memaafkan Kiai Marzuki Mustamar, dan kita anggap mungkin lupa, tidak teliti di dalam berpendapat itu. Karena saya tidak percaya, sekali lagi, saya tidak percaya Bakti Sambar Petir bahwa itu betul-betul keluar dari pemikiran Kiai Marzuki Mustamar yang jernih. Tapi mungkin karena sedang banyak pikiran sehingga kurang hati-hati, tidak mengira bahwa pendapat itu adalah pendapat yang sangat fatal, saya kira, ketika memandang saudara-saudara kita non-muslim disejajarkan dengan sosok seperti Abu Bakar Basir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang Abu Bakar Basir. Lalu misalnya itu benar-benar kemauan Abu Bakar Basir dan nggak diminta, nggak disuruh oleh siapapun, terus apa salahnya ucapan orang terhadap kami? Kalau kami tahu-tahu ada orang Kristen, ya,
statement kami senang pada Pak Marzuki. Kami mendukung pesantrennya Pak Marzuki. Terus apa saya jadi salah? Gara-gara ada apresiasi dari non-muslim. Betul. Ya, ya. Tidak berarti kan ya. Nah, Itu sebuah apresiasi. kalau hanya karena dapat dukungan dari orang yang nggak seagama, nggak sepaham, nggak seideologi, hanya gara-gara dapat dukungan dari begitu dianggap salah. Maaf, sebagai muslim, Iya. apa Pak Mahfud MD juga kau salahkan gara-gara didukung Haritanu Nah, ya betul. Kalau Pak Haritanu mungkin yang agamanya lain. agamanya beda? Ya. Apa zaman akan menyalahkan Prabowo juga yang didukung oleh adiknya yang masih pastor, Ya, ya. Hasim Joyadikusumo? Ya. Betul. Apa zaman juga akan menyalahkan Prabowo juga yang juga didukung diusung oleh Partai Gelora, Iya. petahnya PKS, Ya. yang ideologinya tentang NKRI, tentang Pancasila kami juga nggak tahu. Apa kamu akan menyalahkan itu juga? Ya. Dan kalau yang ini didukung ini nggak kau salahkan, nggak kau masalahkan, ini didukung ini nggak kau permasalahkan, Ya. kenapa yang ini kau permasalahkan dengan konteks yang sama? Ya, ada apa ini? Kalau biar dijawab oleh yang mengucap.